変身 Tidak terasa nih, Kamen Rider Geats ini sudah menyentuh 30 episode. Jadi tinggal menyisakan ya kurang lebih belasan atau sampai paling banyak itu 20 episode lah menuju tamatnya nanti. Anda juga mau minta maaf nih ya sebelumnya ya, karena bahasan kemarin audionya itu berbeda dengan yang biasanya. Gara-gara settingan mic nih ya, kereset pas ganti kabel. Sekarang Anda pastikan double recheck dan juga dijamin aman. Padahal episode kemarin tuh bagus dan pembahasan dari Anda juga ya maksimal, tapi malah terkendala di bagian audio. Jadi Anda pastikan tidak akan terjadi lagi ya. Jadi kejadian pertama juga ya dari sekian banyak bahasan episode. Jadi sekali lagi minta maaf ya. Episode ini akan jadi konklusi dari masalah dan misteri dari Neon Kurama yang terungkap sejak episode kemarin. Nah, bagaimana buat episode kali ini? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Geats episode 30 guys. Jadi kejadian kemarin tuh udah benar-benar memukul telak mentalnya Neon, dan soal kemarahan Aceng juga terlihat sangat berkelas banget di sininya. Dia tuh tandanya tuh udah marah banget gitu. Jadi Yamato yang jadi lawan dia itu benar-benar tanpa ampun dihabisin ya. Yang keren tentu pas di finishing itu, dimana tendangannya itu nge-slow motion dan Yamato itu diarahin tendangannya sama ya, si Aceng itu ke arah kubunya si Beroba, ke tribunnya si Beroba ya. Tapi syukur si Osteus kayaknya itu kayak ngelindungin gitu ya. Sayangnya ekspresi orang-orang yang di tribun seperti Beroba atau Azuma atau Daichi itu malah biasa aja gitu, nggak ada kaget-kagetnya dikit gitu, kayak mau kena gitu kaget-kagetnya. Ya dia itu santuy kali ya, soalnya udah berpikir ya dia nggak akan bisa disentuh gitu di sini ya. Berarti skornya ini seri teman-teman 1-1 ya, dan pertandingan ketiga alias pertandingan terakhirnya itu jadi Bava melawan si Nago. Nah, kayak nggak peduli juga sih sama pertandingannya, iya nggak? Kata Anda juga pertandingannya ini cuma sekedar formalitas saja ya. Bagian selanjutnya Neon itu menghampiri mamanya yaitu Irumi Kurama. Tentu dengan menanyakan, gue sebenarnya ini tuh anak lu atau bukan sih? Nah, bagian ini tuh pasti pada ngira mamanya ini tuh kayak menyangkal kan. Ah, ngomong apa sih lu? Ya tentu lu anak gue gitu. Taunya ada bagian Neon ini tuh langsung nempelin tangan mama angkatnya ini dengan core ID-nya dia. Dan udah deh, di situ teringat semua terutama dengan kematian anaknya si Akari. Jadi ya traumanya itu langsung bangkit lagi, ekspresi kagetnya juga bagus banget si tante di sini. Yang Anda tangkep ya, kirain Anda juga awalnya itu menyangkal si Irumi ini ya. Tapi sepertinya ketika si Neon ini tuh diciptakan, ingatan dari Irumi Kurama ini juga kayaknya sih ikut ke-reset gitu ya, atau ikut kebentuk ulang. Terus kenapa Neon malah nempelin pakai core ID-nya? Gimana ya, orang udah kena mental juga gitu ya. Sekaligus memang dia juga mau memastikan dan mencari kebenarannya. Bener nggak nih? Ternyata benar. Bagian paling bikin dia sakit hati tentu pas mamanya ini tuh teringat lagi sama si Akari Kurama, anaknya yang benerannya. Dan Neon yang jelas-jelas ada di depan dia itu dikirain orang asing. Hah? Siapa lu? Itu tuh langsung sedih pasti ya. Faktor lainnya juga ya karena dia sendiri tuh udah tahu gitu soal ini si Neon ya, dan buat apa gitu ditutup-tutupin terus. Dengan begini ya makin mantap udah Neon itu ninggalin rumah, udah ada alasannya. Ya gue udah jelas-jelas bukan bagian keluarga ini lagi. Cuman anak hasil hadiah lah kasarnya ya. Yang mending gue pergi aja. Tapi agak terharu juga lihat mamanya yang masih nahan si Neon ini tuh untuk pergi gitu. Soal ingatan yang kembali karena menyentuh core ID, penerapannya itu kan lebih kayak nambahin ingatan yang terlupakan kan, bukan nge-replace ya. Nah, kalau nge-replace mungkin Neon itu udah nggak dianggap sama sekali gitu. Tapi sepertinya mamanya Neon itu masih punya ingatan semenjak si Neon itu dikasih sama si Dewi Pencipta. Jadi udah ngerawat sejak lama juga gitu ya. Jadi masih ada rasa udah kayak anak gua lah ini ya. Nah, udah pasti juga ini karena bapaknya si Kosei Kurama ya, dalam rangka untuk membuat istrinya itu nggak kayak orang stres lah ya. Pasti stres berat lah itu ya. Anaknya sendiri, anak kandung gitu terbunuh gara-gara penculikan. Ya udahlah, dibikin seperti ini gitu ya. Ingatannya itu ikut dihilangkan juga. Nah, pertanyaan kita di episode sebelumnya, kenapa tiba-tiba berganti nama menjadi Neon gitu? Kenapa nggak dunia di mana Akari itu masih hidup? Ada alasannya ternyata ya. Jadi jika Akari yang masih hidup, perasaan bapaknya ini si Kosei Kurama ya, perasaan dia dan ingatan dia akan kematian Akari saat diculik itu pasti masih ada. Jadi setiap ngelihat anaknya mungkin ya dia bakal berpikiran seperti itu terus. Jadi ya mending jangan gitu deh. Gak enak gitu, susah lah hidup kayak gitu. Ya dipikir-pikir ya iya juga gitu. Apa kabar para karakter di Dragon Ball yang udah hidup mati melulu tuh. Jadi bayangkan nih ya, jika si Akari ini tuh hidup lagi nih misalkan ya. Tapi bapaknya ini, si Kosei Kurama ini tuh selalu teringat kalau Akari ini tuh pernah mati.
Ya alasan orang di sini beda-beda sih. Mungkin bagi bapaknya si Kosei Kurama ini ya ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Di satu sisi ada yang penting tuh ya lu hidup lagi gitu ya. Orang-orang tertentu selain Kosei Kurama ya udahlah lu nggak apa-apa lah. Ada pernah mati, yang penting lu hidup lagi bersama gua. Tapi di satu sisi ngasih perasaan trauma juga gitu ya. Jadi Kosei Kurama berarti di satu sisi dia legowo, di satu sisi lagi ya enggak gitu ya. Jadi udahlah bikin wishnya seperti itu dengan menamakan anak dia itu si Neon. Ingatannya juga pasti di set sedemikian rupa ya. Tetap ada ingatan soal diculik, tapi di ingatan buatan ini dia itu selamat. Selamat aja ngasih trauma seumur hidup loh dia ya. Jadi selama si Neon ini ulang tahun tuh dia selalu ingat kejadian itu gitu. Dan soal teori ini ya Niram yang kasih tahu, katanya kalau mau ingatan itu ada ya kami bisa gitu. Niram juga kan orang dari masa depan sama seperti Zin, jadi tahulah ya soal yang kayak gini yang udah Anda jelaskan panjang lebar juga, di mana kehidupan seseorang itu bisa diatur sedemikian rupa. Ya tapi tetap ada yang nggak enak juga dari bapaknya Neon, yaitu soal dia yang harus nutupin kebohongan ini sampai dia mati nanti. Jadi kebohongan ini selalu ada seumur dia hidup. Nah, salut juga sama aktingnya si Kosei Kurama, si Time Fire nih ya. Jadi kayak orang stresnya itu bener-bener dapet banget gitu. Apalagi di saat kayak gini, terus dia ngelihat orang itu tuh kayak udah kayak mau ngebunuh gitu tuh orang ya. Apalagi yang pas sama Niram gitu kan. Pastiin lo ini terkabul ya gitu. Itu udah kayak orang mau bunuh orang pak. Jadi gara-gara ego bapaknya ini si Neon tercipta, ya kalau misalkan bapaknya ini ya tetap menerima, tetap pasrah, ya udah gitu kan ya. Tapi kan karena masih ada ego, nggak terima namanya juga ya sebagai orang tua. Ya makanya si Neon ini tercipta, dan ketika semua terungkap soal ini, Neonnya kena mental dan mempertanyakan eksistensi dan arti hidup dia saat ini. Yang kita pertanyakan juga sebelumnya, dari mana Beroba dapet info soal Neon ini? Kemarin yang Anda prediksikan kan dari Chirami ya. Sebenarnya nggak begitu, tapi dibilang salah juga enggak. Terkuak info baru lagi, kalau di dalam Vision Driver itu tersimpan ingatan dari para Game Master terdahulu. Nah, saat percakapan antara Kosei Kurama dan Niram waktu itu, ada satu Game Master juga kan yang memakai topeng. Jadi ini tuh bukan memperkuat teori di mana wish-nya udah tercipta, karena yang bisa kita tangkap dua Vision Driver tuh udah ada di situ ya, yaitu dari si Niram dan juga Game Master waktu itu. Ini juga sebenarnya memperkuat juga soal ini ya. Nah, ada satu Game Master lagi yang pakai topeng, jadinya Beroba itu bisa tahu soal info atau misteri ini gitu. Terus Chirami itu statusnya apa? Yes, bener. Chirami itu walau nggak banyak sekarang ya perannya, tapi ya nggak bisa kita kesampingkan juga statusnya dia ini, dia adalah Game Master di saya Grand Prix saat ini. Yang berarti juga sudah tahu jauh soal ini juga. Makanya ketika dikuak, dia ini tuh bertingkah seolah tidak ada apa-apa. Makanya ya udah biasa aja gitu. Gue udah tahu gitu ya. Nambah lagi teori perihal Vision Driver nih ya. Tapi tetap Yuya itu harus hati-hati kalau mau nambahin teori-teori semacam ini. Jadi takutnya kan jadi kayak apa-apa dijejelin Vision Driver, kemampuan Vision Driver gitu. Karena mayoritas teori yang terkesan tiba-tiba ada itu ya kadang ya di serial Kamen Rider itu tuh ya buat nutupin dan tetap memajukan plotnya gitu. Jadi ada lagi hal yang dikuak nyambung sama Vision Driver ini, tapi kita bahasnya nanti aja di akhir bahas-bahas. Sangat menarik soal ini ya. Kita lanjut dulu aja soal ini. Jadi perihal Neon tentu ya menyangkut juga sama supporternya si Kyun. Dan entah kenapa kehadiran si Aceng di berbagai macam permasalahan itu selalu impactful. Dimana akhirnya Aceng juga ketemu sama Kyun. Dan yang kita tahu permasalahan Kyun itu ada di sikap dia yang selalu denial ya. Terutama dari kata-katanya ya nggak bisa ngomong terus terang sama Neon. Beda sama yang dia tulis lewat surat ya. Kalau nulis surat kan kata-katanya itu begitu halus dan menyentuh hati gitu ya, dan benar-benar suportif ya. Giliran ketemu kan enggak gitu. Takutnya sikap dia ini di saat Neon juga yang seperti ini tuh bukan bikin ngedukung dia gitu ya, tapi malah makin bikin si Neon ini tuh makin sakit hati gitu. Lagi-lagi ya Aceng di sini yang jadi pemecah atau bisa dibilang kayak gasnya lah ya, pematuknya ya. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang cukup nohok. Dimana memang karakteristik orang-orang dari masa depan ini pada puas gitu ya, terhibur ngelihat permainan emosi dari orang-orang di dimensi ini. Zin lihat kan betapa terhiburnya dan tersentuhnya dia sampai nangis gitu. Nah kalau lu nggak mau ngapa-ngapain, maksudnya ini tuh melakukan sesuatu ya ke si Neon, ya udah lu sana katanya balik lagi aja ke tempat asal lu. Jadi ini tuh bagusnya tuh ketika si Kyun ini bingung gitu ya, terus gua harus ngapain gitu. Si Acengnya bukan ya udah lu mestinya gini, tapi enggak gitu. Tapi malah kayak digas gitu ya, dimarahin gitu kayak
Ya kalau lu nggak bisa apa-apa ya udah sana balik lagi aja. Jadi ya jawabannya ada di diri lu sendiri gitu. Dan pertarungan terakhir di sini dimulai, terus juga diseretnya juga tiba-tiba itu ya si Neon ya lagi santuy. Padahal udah dibantu dilindungin juga sama si Aceng, tapi tetap aja keseret dan dibawa sama si Osteus ya. Jadi trik yang cukup bagus juga di sini ya dari kubu musuh, karena ya bisa kita lihat di sini ya si Neon ini tuh belum pulih gara-gara kena mental. Udah harus dipaksa bertarung gitu ya. Mungkin lagi kosong pikirannya atau lagi gimana, tiba-tiba suruh bertarung gitu. Jadi udah pasti di sini Neon tuh jadi bulan-bulanan, apalagi juga pengaruh sama penonton yang banyak nonton di situ ya lewat kamera, banyak kamera, udah pasti kan ngebuin dia kan gitu. Tapi untuk bisa bangkit ya si Neon ini juga harus fight demi diri dia sendiri gitu ya. Makanya si Aceng bilang, "Ayo bertarung Neon" gitu. Di saat ini si Kyun ini datang dan ngelindungin si Neon. Bagian yang cukup bagus juga, kita tahu Kyun itu nggak bisa berterus terang kalau ngomong langsung ke Neon ya. Makanya diperlihatkan dia itu ngomong langsung, tapi tetap sambil ngebaca surat yang dia tulis ya. Jadi nggak ada tiba-tiba perubahan yang terlalu tiba-tiba gitu, kayak wah tiba-tiba lancar gitu ngomongnya, enggak gitu ya. Jadi ini isi suratnya ya tentang beberapa ungkapan perasaan dan berakhir dengan dirobeknya surat tersebut. Yang Anda dapat ini juga bagian yang merobek dinding pebatas antara Kyun dan Neon yang sulit berkomunikasi. Makna dari bagian ini ya ditutup dengan kata-kata yang bagus ya, di mana yang menentukan kebahagiaan kita itu bukan bagaimana kita terlahir, tapi kita sendiri. Jadi ini sih moralnya tuh lebih banyak ke diri kita sendiri gitu ya. Ini Ana juga nyambungin sama kata-kata Aceng juga ya. Dan juga alasan mengapa kita terlahir itu pasti ada artinya. Gimana guys? Ini bisa jadi pesan moral yang cukup bagus di real life kalian ya. Mungkin ada yang posisinya ya nggak jauh kayak Neon ya, tapi penerapannya di dunia nyata. Ya nggak mungkin kan lu Anik pemberian Dewi gitu, nggak mungkin. Ya pokoknya sih ya jangan menyerah gitu. Kebahagiaan memang kita sendiri yang ciptakan, bukan orang lain dan gimana kita terlahir ya. Walau begitu, kita juga pasti punya arti kenapa kita terlahir di dunia ini. Nah, bagus nggak tuh ya? Jadi bagian ini dilanjut dengan fight dan kerjasama antara Nago dengan supporternya si Kyun. Cukup oke lah ya, dimana bagian Kyun jadi singa, CGI-nya juga nggak begitu ganggu. Ya memang ya seperti itu gitu standarnya ya untuk penayangan tokusatsu. Nago pakai beat boost juga kece. Yang pas bagian Nago nunggangin Kyun juga mantap gitu finishingnya ya. Sempat pakai Leisa Raisa pula ya. Nah di satu sisi si Keiwa itu lagi dikurung karena kalah di ronde pertama. Jadi dia itu lagi sama Daichi ya. Dan si Aceng di luar arena lagi fight ngelawan kroco-kroco Yamato yang mau ganggu. Kalau bagian Gits actionnya selalu dibikin oke punya. Bagian ini juga keren lah tentunya ya. Dan ini Ana mau minta maaf dulu nih buat fansnya Keiwa ya. Sebenarnya ini cuma minor sih. Cuman beberapa ekspresi Keiwa datar banget sih di episode ini menurut Ana ya. Ana ngerasa kayak gitu. Padahal ini tuh menyangkut sama temannya dia dan juga misteri besar yang dikuak. Tapi di beberapa situasi ya kayak terlalu datar aja gitu ya. Dan ternyata udah epic mendominasi pertandingannya seri dong. Osteus Yamatonya kalah, jadi setengah badannya itu kayak hilang. Terus Nagonya ya kecapean. Makanya unhenshin di sini si Neon ya. Jadinya seri pak udah. Buat mainin durasi lagi kayaknya ya. Tapi episode minggu depan nggak ada babak penentuannya gitu ya. Perasaan. Soalnya tema gamenya ya udah beda lagi gitu. Atau babak penentuannya justru lewat game yang beda itu kali ya. Mungkin ya. Lagian kalau tim Rider yang menang ya nggak dapet apa-apa gitu kan. Dan emang kalau tim Rider kalah mereka harus nurut gitu kalau mereka itu kalah dan ngasih jalan buat tim Yamatonya menghadapi Shinra mungkinkah? Nah ini sih yang masih agak sedikit agak ngambang gitu ya menurut Ana ya. Jadi kayak terkesan formal banget ada rule-nya untuk si kompetisi ini, tapi kalau udah kejadian seperti itu ya emang harus kayak gitu ya. Jadi bagian akhir konflik Neon ini ditutup dengan tidak terlalu manis menurut Ana ya. Menurut Ana tidak terlalu manis. Di satu sisi kita jadi bisa melihat semakin dekatnya Kyun dengan Neon karena Kyun mulai titik ini udah berani bicara dengan terus terang. Jadi yang nggak ada denial lagi lah. Jadi kita berharap cinta sejati yang dicari sama Neon ya memang Kyun gitu ya. Jadi udah jelas juga arahnya ke situ. Tinggal kita lihat prosesnya kayak gimana. Masa ngarep tiba-tiba Keiwa gitu ya sama Neon ya kagak nyambung cok. Walau udah tahu soal asal-usul Neon, Keiwa sama Aceng terlihat masih welcome dan mau menyambut si Neon gitu ya. Tapi Neonnya masih kayak agak pesimistis di sini karena dia bilang, aku udah nggak punya tempat pulang. Makasih, aku udah nggak punya tempat untuk pulang.
dan nggak ditimbal balik gitu kayak kan ada kami nih sebagai tempat kamu pulang gitu ya. Justru muka Aceng dan Keiwa ini malah terlihat kecewa dengan kata-kata si Neon ini, dan udah si Neonnya pergi sama si Kyun gitu. Nah, bagian ini aja sih yang bikin Ana tuh agak sedikit ganjel ya, sedikit ganjel. Kayaknya harus nonton One Piece emang ya si Keiwa sama Aceng ini ya, ngelihat Luffy begitu kekeh pengen bawa balik si Robin dari Enies Lobby, Pak. Jadi menurut kalian gimana kelanjutannya soal Neon ini? Apakah masih bisa dapat porsi? Karena menurut Ana ya ini yang bikin agak ganjelnya gitu ya. Jadi nggak kayak happy-happy banget lah. Karena si Neonnya masih seperti itu, masih kayak ada perasaan sakit hatinya gitu ya. Sebenarnya kalau ini ya masalah waktu aja sih ya. Nah, nyambung juga nih, kalau misalkan semua udah jadi kondusif lagi, misalkan ya, alias Desire Grand Prix itu sudah berjalan lagi normal seperti biasa, apakah soal Deza Star itu masih akan diungkit? Setelah kejadian ini, Neon dengan berbagai masalahnya, apakah akan jadi muncul perasaan iba dari Keiwa dan Aceng gitu ya? Mestinya sih mereka ya tetap profesional gitu ya. Permainan ya permainan, kompetisi ya tetap kompetisi. Anda penasaran apakah masih disambungin soal ini apa ngambang begitu aja? Perihal si Deza Star itu ya. Soalnya kan itu udah bagian puncak ininya ya, puncak konflik permainan gitu ya. Terus tiba-tiba ya ada JGP ini dan kita kepotongnya ya agak cukup lama soal ini gitu. Dan ada bagian yang cukup kelam juga, di mana Bapak Archimedel nangis meronta-ronta melihat Osteus Yamato ini tuh dikalahkan. Jadi ngelihat sebagian tubuh Jamatonya juga kan hilang ya gara-gara si Neon ya. Terus dia kayak ngelihat tangan sendiri gitu ya, dan ambil pisau, dan udah gitu ya bagian ini sih bikin kita menerka-nerka juga lah ya. Soalnya dia bilang ini nih, wah pupuk yang bagus nih sambil ngelihat tangan dia sendiri. Jangan-jangan dia ini tuh mau nyatuin badan dia sendiri sama si Osteus, atau memotong-motong diri sendiri demi jadi pupuknya Osteus agar dia itu bisa bangkit lagi. Buset emang ya, makanya Ana bilang juga agak kelam bagian ini. Lanjut teman-teman, masih ada beberapa yang mau Ana bahas ya. Jadi perihal Neon udah, tinggal kalian tambahin aja soal konklusi dia ini di kolom komentar bawah ya. Soal saganya dan juga penyelesaiannya tadi. Jadi dari Neon kita melipir ke Azuma. Terungkap tujuan lebih jelas dari Azuma. Dari yang kita dengar sebelumnya soal dia yang selalu ngebacot akan menghancurkan seluruh Kamen Rider. Dari yang kita tangkap ini dilakukan Azuma atas dasar pembalasan dendam karena kematian sahabatnya si Toru. Nah kayak gitu kan, sejauh yang kita dengar. Bagian ini yang membuat Ana tuh agak simpatik lah, tapi tetap ada alasannya ya, yang terkuak di episode ini. Jadi nggak cuma untuk menghancurkan seluruh Kamen Rider aja, jadi di sini ada alasan lebihnya dan kita baru tahu sekarang. Tapi Azuma juga ingin menghancurkan DGP itu sendiri. Karena apa? Karena Desire Grand Prix adalah kompetisi yang menciptakan dunia tidak adil, di mana kebahagiaan satu orang yang memakan banyak korban. Makanya mau dihancurkan sama si Azuma. Make sense juga sih soal ini ya. Cuman ya sayang yang kita lihat sejauh ini penerapannya ya sangat membosankan aja gitu. Tapi ini juga bisa mendasari akan ada kerjasama antara Aceng dan Azuma. Jadi kita tunggu aja. Mungkin ya. Masih soal Azuma, katanya dia itu udah enek sama Beroba. Di saat mau meninggalkan si Beroba, dia itu malah diperlihatkan dengan sebuah ingatan yang bisa jadi kelemahan Gits. Ini yang maksud Ana tuh nyambung sama pembahasan Vision Driver tadi ya. Di sini Azuma dan Daichi. Nah ini nih, Azuma yang pakai belt, yang pakai Vision Driver, tapi kok Beroba sama Daichi juga ikutan dan bisa lihat gitu ya. Jadi di sini Azuma itu diperlihatkan kejadian di masa lampau, di mana Mitsume dijadikan Dewi Pencipta oleh pihak DGP. Ya, udah silakan langsung komen tuh ya. Tuh kan tebakan gua bener, tuh kan tebakan gua bener, tuh kan tebakan gua bener. Ya soal ini emang udah agak kebaca ya. Kalau spekulasi dari Ana kemarin kan ya ada first contact gitu ya antara orang-orang dari masa depan ini dengan Mitsume sebagai pusat utama kompetisi ini. Barulah Desire Grand Prix itu bermula juga pada saat itu. Kalau dari Ana seperti itu ya. Tinggal kita cari tahu aja alasannya kenapa dan sampai-sampai si Mitsume ini tuh meninggalkan si Ace demi ini mungkin ya. Ya emang dijanjikan apa gitu sama pihak DGP-nya sampai dia itu rela meninggalkan anak kandungnya. Nah ini gitu ya. Yang kita tahu juga Mitsume berarti punya sesuatu yang spesial hingga bisa dipilih menjadi Dewi Pencipta.
Kenapa harus Mitsume? Dah, pertanyaannya itu teman-teman. Dan dijanjikan apa Mitsume ini sama orang-orang masa depan ataupun pihak DGP? Kenapa ini bisa terjadi dan dilihat Azuma? Karena orang pada masa itu ada yang memakai Vision Driver. Dimana soal ingatannya pada masa itu juga pasti kesimpan. Dan bisa dilihat oleh Beroba ataupun Azuma di masa sekarang. Nyambung sama teori Vision Driver tadi. Ya, oke? Ya bagian ini menurut Anda sih agak ngeri ya. Karena orang-orangnya ini jadi kayak kultus gitu. Orang-orangnya kita lihat pada pakai baju abad pertengahan. Tapi pada pakai topeng yang agak futuristik semua. Dan ada satu yang mencolok. Dimana dia itu pakai topeng yang berbeda. Pakai jubah merah sendiri. Dan pakai Vision Driver. Jadi dia ini adalah eksekutif produser dari Desire Grand Prix di masa lampau bernama Shuel. Kalau pelafalan Jepangnya itu Shueru. Jadi dia ini disuarakan oleh si Matsuoka Yoshisugu. Jadi pengisi suaranya Vision Driver, Leisa Raisa, Kiritot di Sword Art Online. Dia ngisi suara si Shueru ini. Jadi seseorang yang punya andil besar nih atas terciptanya Dewi Pencipta pertama kali. Seperti yang kita lihat di akhir episode 30 ini. Jadi nambah lagi nih fitur dari Vision Driver. Yaitu soal andil dalam menciptakan Dewi Pencipta. Soal ini ya tentu menarik karena di episode minggu depan si Aceng ini udah tahu kalau dia itu anaknya Dewi. Emang udah waktunya juga ya karena Gits ya udah deket ke saga akhirnya ya. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa ya. Wah ternyata aku anak Dewi Pencipta ya. Jadi episode minggu depan kalau melihat dari preview apakah sudah waktunya Keiwa sang MC kita yang jadi highlight. MC kok di penjara terus datar pula. Ya terlihatlah di situ ya. Highlightnya itu mayoritasnya ke dia. Kakaknya si Sarah juga bakal cukup banyak juga bagiannya di sini yang Anda lihat ya. Terus game GGP selanjutnya akan berjudul Heaven and Hell Game. Wow, permainan surga atau neraka nih ya. Jadi kita lihatlah nanti kayak gimana ya. Jadi segitu dia untuk pembahasan episode 30-nya guys. Silakan kalian komentar di bawah. Banyak banget yang kita komentarin pastinya di episode ini. Yaitu pertama soal konklusinya Neon. Soal Azuma. Soal teori-teori dari Vision Driver yang nambah lagi. Terus juga soal Mitsume pastinya. Dan juga boleh bahas preview episode minggu depan. Jadi untuk minggu ini pastinya banyak banget teman-teman update-annya. Sesuai yang Anda bilang di post community. Kalian juga bisa lihat beberapa postnya udah banyak Anda update di fanpage di Agan Reza Plus. Jadi yang pastinya ditunggu update-nya satu persatu pastinya ya. Minggu ini padat, tetap semangat ya. Ya udah guys, gitu aja. Ana lagi mau ngejar Arsenal lawan Ipul nih ya. Semoga juga menang 3 poin Pak COYG. Dah, like, share, subscribe teman-teman. Tetap semangat puasanya. Wassalam, bye-bye.